Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Datul Fitria, bisa dipanggil Ria. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi host pada podcast program studi D3 Teknologi Telekomunikasi. Biasanya kita berpikir mahasiswa penerima beasiswa itu cuman fokus belajar dan belajar. Tapi ternyata ada juga yang bisa aktif lomba, aktif kegiatan dan aktif di eksternal hingga membawa dampak besar untuk banyak orang. Pada hari ini kita akan ngobrol bareng Kak Aji, mahasiswa D3 Teknologi Telekomunikasi Telkom University, yang prestasinya nggak main-main nih guys, banyak banget, mulai dari kompetisi nasional, ONMIPA, sampai jadi SDGs Ambassador Indonesia 2025. Nah, penasaran kan gimana perjalanan dan struggle-nya? Langsung aja kita sambut Kak Aji untuk gabung bersama kami di sini. Halo semua. Oke. Halo Kak, apa kabar nih? Kakak lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Halo Dia, sebelumnya aku kenalin diri dulu. Boleh. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Al-Fari Akbar. Aku berasal dari Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi, angkatan 2023. Aku sendiri baik, kalau Dia gimana? Ria juga baik. Oke. Untuk kesibukan kali ini aku lagi magang 2 semester di Bandung Technopark, yaitu di Smart Grow Lab gitu. Kalau fokusnya aku tuh di bagian riset asisten Prof Indra ini. Oke. Jujur, Ria lihat prestasi kakak tuh banyak banget. Ini tidurnya sempat gak sih? Sempet sih. Sempat. Berapa jam nih kira-kira? Kadang-kadang 3 atau 4 jam. Oke, bisa. masih. Tapi kalau maksimal 8 jam bisa juga. Bisa juga, oke. Coba dong, untuk sekarang nih kan lagi madusem. Kira-kira fokus kegiatan selain TA-nya, ngejar TA kan? TA buat sidang, kira-kira apa nih? Sampingan buat selingan lah untuk TA-nya. Kegiatan yang lain? Jujur kalau sampingan untuk selain TA ya pastinya fokus ke, kalau aku itu ikut beberapa lomba. Kemarin itu ikut lomba ONMIPA juga ikut lagi, tapi alhamdulillahnya belum sampai ke nasional untuk tahun ini begitu. Terus ikut lomba bermawa juga beberapa, sama lomba mandiri untuk aku sendiri. Ngisi waktu luang lah di beberapa di magang begitu. Tapi kalau untuk full time-nya aku fokusnya di magang, karena kalau untuk magang kan 8 sampai 4 ya. Jadi kayak fokus dulu ke magang. Jadi kalau ada waktu luangnya berarti fokusnya ke hal lain kayak lomba atau gitu. Oke. Nah, aku penasaran nih Kak. Sebelum semua pencapaian yang udah kakak capai nih, perjalanan kakak awalnya gimana sih? Apakah dari awal emang udah aktif berprestasi atau justru pelan-pelan berkembang nih di dunia perkuliahan? Sebenarnya aku ngerasa kayak berprestasi dalam artian ya fokus dari awal, nggak yang terlalu fokus untuk berprestasi banget gitu kan, tapi alhamdulillahnya ada chance untuk mendapatkan itu. Pertama kalinya itu aku pernah ikut lomba, tapi kayak ya udah gitu, ikut lomba biasa aja, ikut alur doang. Dari semester 1 juga pernah ikut lomba sampai sekarang gitu, tapi yang untuk fokusnya banget itu waktu semester 4 begitu ya. Dan waktu semester 4 tuh aku juga alhamdulillahnya sama teman-teman difokusin banget gitu. Sebelumnya kan karena kita ada 3 tektel kan, beberapa kayak nge-lab atau praktikum gitu, kayak sangat menyita waktu. Jadi aku nggak bisa terlalu fokus. Dan semester 4 tuh difokusin banget gitu buat lomba business plan. Sebenarnya aku nggak ada basic sama sekali di bisnis, tapi karena niat mencobanya cukup kuat ya, jadi teman-teman juga welcome. Aku coba-coba dalam dirinya nyampe juara gitu. Intinya berani mencoba ya Kak. Dan sebagai penerima beasiswa juga nih kan, pasti ada tantangan tersendiri. Kira-kira apa tuh? Spesifik tantangannya sebenarnya nggak ada sih, karena untuk beasiswa aku sendiri kan minimal nilai itu 2,7 ya. Jujur kalau beasiswa aku sendiri, tapi karena mungkin orang-orang bilang beasiswa tuh harus berprestasi segala macam, enggak ya. Tapi emang dari niatku sendiri pengen mencoba hal baru ya awalnya. Jadi kayak
ya berprestasi bisa dibilang ya ini aja ngalir aja begitu waktu itu gitu. Tapi untuk ini fokusnya ya nggak terlalu diinikan lah untuk nilai ya. Oke. Pernah nggak sih Kak ngerasa insecure atau gak bisa ngimbangin gitu ekspektasi Kakak dengan realita gitu? Aku sering malah untuk itu karena aku kan dari SMA ya. Kita tuh kalau D3 tuh fokusnya yang praktikum Iya, benar gitu. banget. Kan kalau di SMA kan kita basic ya kayak fisika, kimia, biologi gitu kan. Kalau di sini juga ada kayak elektromagnetika gitu-gitu, masih dalam lingkup pelajaran ini SMA begitu. Tapi kalau untuk yang praktikum lain kayak pemrograman itu aku cukup struggle waktu itu karena jujur pas pembuatan web dan segala macam itu aku cukup susah untuk mengimbangkan anak-anak lain gitu. Iya, benar-benar. Ada nggak sih titik paling beratnya selama kuliah sejauh ini? Titik paling berat di kuliah sebenarnya ada sih. Kayak apa ya? Kita tuh nggak, mungkin ada sebagian orang yang ngerasa dirinya tuh apa ya? Susah untuk bergaul gitu karena di sisi lain fokusnya beda begitu ya. Kayak teman-teman yang merasa begitu, mungkin aku juga pernah ngerasa gitu karena fokusku pengen ini tapi teman-teman lain fokus ini. Jadi ketika aku fokusnya di suatu hal begitu, teman tuh nggak saling satu fokus gitu loh. Jadi kayak struggle tersendiri menurutku gitu loh. Karena nggak dibantu oleh beberapa tipe ini gitu. Jadi harus nyari temen yang setara gitu ya, biar ambisinya bareng. Setara enggak sih, tapi lebih fokusnya bareng tujuannya gitu. sama gitu ya. Benar-benar menarik banget sih Kak. Kadang-kadang orang tuh kan biasanya cuman ngelihat hasil akhirnya aja ya. Terus prosesnya di belakangnya yang kita kerjain tuh kan orang-orang nggak ngelihat. Dan panjang banget kan pasti prosesnya. Nah, kita masuk ke segmen selanjutnya ya Kak. Nah, sekarang kita masuk ke dunia perlombaan nih Kak. Aku lihat Kakak pernah ikut lomba ONMIPA nih dan berbagai kompetisi nasional lainnya. Pertama kali ikut lomba tuh karena iseng, diajak teman, atau emang ambis dari awal? Sebenarnya bisa dibilang ambis dari awal juga bisa sih, tapi karena ya pengen coba-coba ya udahlah gitu. Mau lolos atau enggak ya udahlah gitu. Tapi untuk spesifik ONMIPA itu aku pernah nyoba di tahun 2024 ya. Waktu itu aku sebenarnya udah belajar dikit-dikit ya terkait dengan materi kayak termodinamika dan lain-lain gitu ya. Aku udah belajar, tapi karena di peraturan nggak boleh mahasiswa dari diploma ikut, jadi aku nggak bisa ikut waktu tahun itu gitu. Tapi karena masih ada niatan yang niatan yang kuat untuk ikut lagi tahun depan, mungkin ada chance untuk peraturannya diubah begitu ya. Aku ikut lagi tahun depannya 2025 waktu itu. Sebenarnya agak susah karena kita tuh fokus belajarnya kan di D3 teknologi telekomunikasi, bukan yang fokus kayak fisika murni gitu kan. Kalau fisika murni fisika kuantum gitu. Tapi aku coba aja belajar kan, bukan yang kayak full paham semuanya, tapi kayak memahami beberapa yang penting benar gitu loh dulu gitu loh. Nggak harus semuanya dulu gitu. Jadi aku belajar dan dari Telkom University juga nyediain mentoring kayak juga tahun 2025 itu persiapannya kita bareng ke AFAEK dari medali emas di ONMIPA tahun 2024 gitu. Dan alhamdulillahnya pas waktu itu lolos ke wilayah dan satu-satunya anak diploma waktu itu. Sebenarnya ngerasa senang tapi sedih juga karena diploma tuh nggak ngirimin banyak waktu itu gitu loh pas ini. Tapi tahun sekarang ada beberapa banyak gitu lah. Berarti ONMIPA itu dari pas menjadi mahasiswa atau dari sebelumnya ada ikut OSN atau ini kalau di SMA kan ada tuh? Sebenarnya lucu sih ya, aku tuh waktu itu pas SMA ikut OSN ekonomi dan karena karena bosen aja aku nggak ikut lagi OSN. Aku cuma ikut OSN pas kelas 1 SMA gitu loh. Tapi karena aku suka fisika di kelas gitu-gitu, aku juga fokusnya lebih sendiri aja gitu loh, nggak ikut yang kayak olimpiade langsung dari pemerintah gitu. Tapi karena aku lihat chance-nya besar di kuliah, jadi aku cari-cari tahu tentang ONMIPA ini gitu loh. Nah, pernah nggak sih kakak pas ikut lomba nih hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi atau harapan kita? Nah, gimana caranya kakak buat bangkit lagi? Sebenarnya
sebenarnya itu tuh udah aku rasain barusan banget kemarin gitu, karena aku ditolak 2 hal, kayak ONMIPA nasional gagal dan PKM pendanaan juga gagal. Itu menurutku cukup ini anyes kan, karena udah persiapan berbulan-bulan, bahkan bisa dibilang teman-teman lainnya juga bertahun-tahun gitu. Tapi alhamdulillahnya mungkin ada chance lain gitu di lomba lain dan bisa lolos gitu. Jadi kayak untuk kesempatan ini mungkin saya belum lolos gitu, tapi untuk kesempatan ke depan mungkin dapat opportunity yang lebih gitu. Amin. Nah, kalau dari semua prestasi yang udah diraih nih, mana yang paling berkesan buat kakak? Sebenarnya prestasi yang paling berkesan ya, itu menurutku pas ini SDGs Ambassador Indonesia, karena aku benar-benar bawain impact dari teman-teman juga. Aku kan ikut bareng dia juga kan, himpunan mahasiswa D3 telekomunikasi begitu. Fokusnya aku ke sosial, jadi bawain esai terkait bagaimana dunia sekarang, teknologi sekarang itu melakukan penipuan begitu ya. Dan kita juga ngelakuin roadshow waktu itu ya, di desa Pura gitu. Jadi aku bawain esai itu dan nampilin beberapa impact yang ada waktu itu gitu. Menurutku itu yang paling berkesan karena kita langsung memberikan impact kepada masyarakat. Karena aku juga suka pengabdian masyarakat gitu. Betul. Oke. Nah, nyambung dari statement kakak nih. Selain akademik kan kakak juga aktif nih di sosial dan di SDGs kemarin. Awalnya tertarik ke terjun ke dunia sosial itu karena apa sih kak? Atau dari diri sendiri kah atau gimana? Ada alasan tertentu nggak? Sebenarnya alasan tertentu banget enggak sih, tapi karena menurutku sosial itu yang paling dekat lah ya, kita antara manusia satu dengan yang lain. Dan aku juga megang prinsip manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Jadi menurutku ketika kita kuliah bukan hanya sekedar nyari ilmu saja begitu ya, tapi juga bisa berdampak itu lebih baik menurutku daripada cuma sekedar pergi kuliah doang gitu. Bener banget. Tapi menurut kakak nih, mahasiswa sekarang itu masih punya rasa peduli nggak terhadap isu-isu sosial? Kan banyak banget nih pada tahun ini ya Indonesia isu-isu sosialnya banyak nih. Nah, menurut kakak mahasiswa masih banyak nggak yang punya rasa peduli? Menurut aku sih untuk rasa peduli tersendiri itu pasti ada ya dari mahasiswa. Bahkan yang kulihat sekarang tren-tren politik itu mahasiswa sekarang banyak ya ikutan nimbrung begitu ya. Bukan sekedar saling membuli aja begitu tentang hal-hal buruk yang terjadi, tapi itu menunjukkan kepedulian teman-teman untuk kedepannya masa depan Indonesia itu bagaimana begitu ya. Jadi menurutku kepedulian itu dari mahasiswa itu sangat penting gitu. Oke. Nah, kan Kak Aji nih sebagai SDGs Ambassador Indonesia 2025 nih, pengalaman paling berkesan nih pada saat yang pernah kakak rasain lah selama jadi brand ambassador SDGs. Pengalaman paling berkesan itu ketika aku waktu itu conference nasional di Malang waktu itu kan di Batu. Aku bisa langsung mempromosikan kegiatan Telkom University yang paling berdampak itu namanya InnoVillage. Di situ kayak teman-teman dari Indonesia kayak dari Sabang sampai Merauke itu cukup banyak kan, dari UNP dan lain-lain. Itu banyak, dan itu menurutku aku bisa memberikan dampak nih dari Telkom yang ada gitu. Aku bisa nge-show up kalau Telkom ini punya program tersendiri begitu namanya InnoVillage gitu. Menurutku itu yang paling berkesan karena bisa berbagi pengalaman gitu. Betul. Terkait dengan program InnoVillage itu sendiri. Oke. Nah, keren banget sih jujur, karena jarang nih ada mahasiswa yang bisa balance antara akademik, prestasi, dan juga kontribusi sosial yang bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, kalau boleh jujur nih kak, pernah nggak ada momen dimana kakak capek banget sampai pengen berhenti atau capek banget gitu rasanya? Sebenarnya kalau boleh jujur, momen yang paling capek banget enggak, tapi kayak pengen berhenti lomba pernah. Karena keseringan ditolak waktu itu pas tahun berapa ya? Tahun 2025 akhir ya. Kayak apa sih ini ditolak terus gitu loh. Kenapa kita selalu ditolak gitu? Padahal ide yang kita adakan itu nggak jauh beda dengan teman-teman lain. Tapi habis itu aku juga paham ya kenapa kita ditolak, karena mungkin saja untuk
dampak ataupun aspek-aspek lain itu belum terpenuhi di kriteria yang kita punya begitu ya. Jadi kayak ngambil sisi positifnya saja. Oke. Berarti kita harus kuat mental ya dan berani mencoba lagi gitu ya kan. Nah biasanya kan orang melihat nih mahasiswa berprestasi tuh kayak hidupnya lancar banget gitu. Padahal kan banyak overthinking, burnout, terus banyak pressure juga kan. Biasanya kalau lagi down, recharge energi kakak tuh caranya gimana sih? Kalau aku lagi down ya, mungkin bisa dibilang ya pergi jalan-jalan kali ya, cari suasana baru gitu-gitu. Kadang juga ngopi santai sama teman-teman gitu ya. Sama kadang juga ya ini saling bagi-bagi apa sih namanya? Yang ngopi gitu. Ngobrol-ngobrol gitu lah ya. Sama teman-teman. Kalau dari kakak ada support system paling besar gitu selama perjalanan kakak ini? Ada sih support system paling besar ya, mungkin support system yang ada juga di diri teman-teman ya, orang tua paling. Karena menurutku restu mereka itu yang paling buat kita lancar terus gitu. Ya benar banget. Ya, jangan lupa minta benar banget. Orang tua. Benar banget guys. Nah ini nih yang paling kita tunggu-tunggu nih. Sebenarnya rahasia kakak bisa tetap konsisten dan balance antara prestasi, akademik dan sosial sampai sekarang tuh apa sih? Untuk rahasia spesifik sebenarnya nggak ada sih, kayak ya udah ngalir aja gitu ya. Tapi buat aku sendiri, untuk teman-teman, untuk konsisten ya, yaitu paling tentuin aja tujuan yang paling buat kalian tuh merasa ini tuh wajib untuk diperjuangkan begitu ya. Kayak teman-teman pengen jadi mahasiswa berprestasi ataupun teman-teman tuh pengen jadi apapun begitu ya. Itu tergantung dengan purpose teman-teman masing-masing begitu. Tapi untuk aku sendiri ya udah gitu, kayak ngalir aja. Yang penting kita bisa ngelakuin yang terbaik untuk kita sendiri, jurusan ataupun alma mater kita begitu. Oke. Gimana sih cara kakak bagi waktu antara kuliah, lomba, organisasi dan kehidupan pribadi kakak? Untuk sekarang lebih tepatnya magang ya, bagi waktunya gimana. Untuk lomba juga paling ya bagi waktu spesifiknya tuh kayak untuk hal-hal yang paling dominan itu didahulukan begitu menurutku gitu kan. Dan untuk hal-hal yang di luar itu mungkin bukan dikesampingkan tapi diberikan space waktu yang luang begitu. Untuk waktu-waktu luang teman-teman bisa diisi begitu untuk hal-hal yang lain, bukan yang jadi dominan kalian. Oke, ada tips nggak buat mahasiswa termasuk Ria nih, yang sebenarnya mungkin ada banyak nih mahasiswa di luar sana yang punya banyak potensi tapi masih takut untuk memulai? Menurutku sendiri untuk tips nggak ada sih. Intinya teman-teman mau dulu mulai, karena ketika teman-teman takut memulai itu bakal nggak akan dapat apapun, karena rasa takut itu harus dilawan menurutku. Jadi ketika kita udah mulai, apapun hasilnya ya kita harus menerima. Tapi kalau ingin dapat hasil yang lebih, ya lakukan dengan hal baik. Oke, bener banget sih guys. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih kak. Kita masuk ke sesi santai-santai aja dulu ya. Jadi di sini Ria bakalan ngasih pertanyaan yang bakalan dijawab dengan cepat oleh Kak Aji. Yang pertama itu, belajar pagi atau malam? Belajar malam. Lebih deg-degan presentasi atau pas pengumuman lomba? Pas pengumuman lomba. Kalau stres, mending tidur, makan atau pergi jalan-jalan? Makan apa? Oke. Satu kata yang menggambarkan diri kakak? Lanjutkan. Oke. Ada nggak role model terbesar? Terbesar tuh paling ya apa ya? Nabi Muhammad sih. Oke. Kalau nggak masuk dunia akademik, pengen jadi apa? Pengen jadi guru besar nantinya. Insyaallah. Oke, nggak kerasa kita udah ada di penghujung podcast nih kak. Tapi sebelum Ria closing, mungkin ada satu pesan atau quotes dari Kak Aji buat teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang di fase kita masing-masing. Mungkin menurutku sendiri, untuk teman-teman lain yang lagi berjuang, apapun itu perjuangannya ya, lakukan dengan terbaik walaupun itu masih kecil gitulah, tapi lakukan dengan maksimal begitu, maka hasil yang kalian dapatkan nanti bakal maksimal juga kepada kaliannya gitu ya. Lakukan dengan ikhlas saja begitu menurutku.
Oke, thank you banget nih Kak Aji udah sharing banyak banget tentang dalam hal akademik, prestasi dan juga sosial yang bisa menjadi inspirasi lah buat kita semua, buat kita semangat dan berdampak ke depannya. Kita belajar kalau prestasi itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal berani mencoba dan konsisten, berkembang, tetap mau membawa dampak buat sekitar. Intinya kita berani mencoba dan berani untuk memulai. Buat teman-teman yang nonton sampai akhir, thank you banget ya guys. Jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian dan sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.